Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Vijay Prayogo dari 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang konferensi meja bundar. Latar belakang, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer yang dilakukan Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik Indonesia. Lalu diaturlah kelanjutan perundingan untuk menemukan solusi damai antara dua belah pihak. Pada tanggal 11 Agustus 1949, dibentuk Perwakilan Republik Indonesia untuk menghadapi konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Tujuan perjanjian ini dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai pembentukan negara Indonesia Serikat. Dengan tercapainya kesepakatan meja bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda, walaupun tanpa irian barat. Tokoh-tokoh perwakilan dari Indonesia antara lain Dr. Hatta sebagai ketua, Nir Muhammad Roem, Profesor Dr. Mr. Supomo, Dr. Jelaid Nena, Mr. Ali Sastromi Jojo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro De Jojo Dikusumo. Isi konferensi meja bundar. 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai sebuah negara yang merdeka. 2. Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Dibentuknya Uni Indonesia Belanda untuk bekerja sama dengan status sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda dari tahun 1942. Dampak konferensi meja bundar. Penyerahan kedaulatan Indonesia yang dilakukan di negeri Belanda bertempat di ruangan Tahta Amsterdam. Ratu Juliana, Menteri Seberang Lautan, AMJA Sassow, Perdana Menteri Dr. William Drees dan Dr. Muhammad Hatta adalah tokoh yang terlibat dalam melakukan penandatanganan akte penyerahan kedaulatan. Pada saat yang bersamaan di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Loving menandatangani naskah penyerahan kedaulatan dalam suatu upacara di Istana Merdeka. Penyerahan kedaulatan itu berarti Belanda telah mengakui berdirinya Republik Indonesia Serikat dan mengakui kekuasaan Indonesia di seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda secara formal kecuali Irian Barat. Irian Barat diserahkan oleh Belanda setahun kemudian. Baik teman-teman semua, mungkin segitu aja ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf. Saya Vijay Prayogo dari 11 IPS 2 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.